Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti manusianya masih najis, mana mungkin bisa bersahadat pakai baju ihram. Mana mungkin bisa sholat pakai baju ihram kesucian. Mana mungkin bisa zakat pakai baju ihram. Mana mungkin bisa puasa pakai baju ihram, apalagi haji dan umroh pakai baju ihram kesucian ini. Kesucian yang mana labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Hati yang tidak mensekutukan Allah di dalam hatinya. Inilah pentingnya belajar hakikat makrifat untuk merealisasikan, untuk menyambung, untuk mengesahkan seluruh syariat-syariat yang ada pada diri kita. Menyambung kembali antara syariat dan makrifatnya, menyambung kembali antara badan dan hidup ini. Karena tanpa hidup maka tak akan ada badan. Karena tanpa makrifat maka tak akan pernah ada syariat. Karena tanpa Tuhan maka kita tidak ada. Maka mana mungkin kita merasa paling wujud daripada yang mewujudkan kita. Coba kita tafakuri, coba kita hayati. Bagaimana mungkin kita merasa diri yang paling wujud daripada kewujudan Tuhan, sementara Tuhanlah yang mewujudkan kita. Berarti bila Tuhan yang mewujudkan kita, berarti bila Tuhan yang menciptakan kita, berarti bila Tuhan yang menghidupi kita, berarti yang paling wujud itu Tuhan apa kita di dada kita. Mestinya bila sudah berihram pakai baju kesucian, maka yang wujud Tuhannya daripada diri manusianya di hatinya. Akan tetapi kita selama ini, ya termasuk saya, kita selama ini lebih nyata kewujudan diri yang najis ini daripada nyatanya diri yang suci, diri Tuhan kita di dalam hati kita. Maka selamanya kita tak pernah bisa berihram, tak bisa pakai baju ihram di setiap syariat-syariat yang terlaksana selama ini. Sejak bangun tidur sampai tidur lagi najis terus. Apapun yang dikerjakan di dalam kehidupan, sholat, ritual ibadah, semuanya hanyalah kiasan-kiasan, hanyalah profil-profil yang najis saja, yang jatuh ke lembah kemanusiaannya, yang jatuh dan teraku-akui hanya manusianya yang bisa berbuat itu semua. Kenapa? Karena yang dipakai bukan baju ihramnya Allah, kesucian Allah, tapi yang dipakai hanyalah baju ihramnya iblis, kesucian iblis. Maknanya iblis tidak mau bila diadamkan, iblisnya tidak mau bila ditiadakan. Diri manusia kita tidak mau ngalah dengan Tuhannya. Diri manusia kita sombong kepada Tuhannya. Diri kita telah menjatuhkan martabat Tuhan di dalam hati kita dengan diri kita sendiri di hati kita. Inilah pentingnya apa Islam itu sebenarnya. Agar apa? Bila sudah tahu hakikat innad dina indallahil Islam, Islam di sisi Allah yang suci, maka bila kita sudah memahami bagaimana hakikat yang sebenar-benarnya Islam versinya Allah di sisi Allah, maka syahadatnya pasti menyaksikan Allah. Di dalam sholatnya pasti menyaksikan Allah. Di dalam zakatnya pasti menyaksikan
Allah di dalam puasanya pasti menyaksikan Allah, dan di dalam hajinya pasti yang ada hanyalah kesucian Allah. Jadi syahadat, sholat, zakat, puasa, haji itu maknanya satu, yakni baju ihram, kesucian. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi orang-orang yang wukuf di padang Arafah itu yakni orang-orang yang sudah menyaksikan Tuhannya di dalam padang gemerlapnya dunia ini, di dalam alam barzah ini, alam yang penuh dengan panas, penuh dengan siksaan. Bila tidak Arafah, tidak mengenal Tuhannya, maka ia disiksa di dalam dunia ini, disiksa di alam barzah ini, yang mana mataharinya sedepah. Apa matahari sedepah itu? Bukan matahari palsu yang di luar sana itu. Matahari yang asli di sisi Allah itu matahari hawa nafsu kita sendiri yang sedepah ini, yang ada di dalam dada ini. Inilah matahari yang selalu membakar, yang selalu memanasi kita dengan persaingan-persaingan mencari dunia, yang selalu membakar hati kita dengan persaingan-persaingan mencari pangkat kebanggaan, yang mencari kemuliaan. Inilah yang membuat kita tenggelam di dalam keringat kita sendiri, di alam barzah, di alam penantian. Karena mataharinya sedepah, karena hawa nafsunya sedepah, inilah yang membuat manusia tenggelam di dalam ibadah-ibadahnya. Manusia tenggelam di agama-agama hawa nafsunya. Manusia tenggelam di dalam sholatnya. Manusia tenggelam di dalam amal baiknya yang menurut manusianya baik, tapi sesungguhnya keburukan di sisi Allah. Kenapa? Karena Allah tidak dipertuhankan di dalam dadanya. Karena mencari kebaikan sendiri, dikira Allah tidak bisa apa-apa, dan dikira Allah tak bisa bersiapa-siapa. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah yang dimaksud haji ini. Haji yakni harus ihram dengan kesucian Allah. Maknanya, tiadakan dirimu di hatimu, yang ada hanyalah Tuhanmu, maka hidup dan badan inilah yang dimaksud ihram itu, yang dimaksud zahir batinnya Allah, itulah yang dimaksud suci itu. Pakai baju ihram, pakai bajunya Allah yang selama ini kita pergunakan untuk memakai, untuk menutupi hawa nafsu kita sendiri, sehingga Ka'bahnya, sehingga Baitullahnya masih ada sekat, ada kain hitamnya, tidak bisa masuk ke dalam Baitullah, tapi terhalang oleh kain hitam. Itulah hawa nafsu kita sendiri selama ini. Jadi ibadah-ibadah yang ada di syariat itu selama ini sebetulnya hanyalah lambang-lambangnya hati. Jadi jangan berhenti di babakan syariat saja. Masuklah agar kita memahami apa makna sebenarnya agama ini. Apa maknanya yang sebenarnya tentang Islam. Inna dina indallahil Islam ini. Yakni kita harus menanggalkan perontokan, membaiatkan agar apa? Agar manusianya tidak jadi hewan ternak lagi, disembelih. Makna disembelih adalah memperjuangkan, mengorbankan apa-apa yang aku akui sebagai milik kita, supaya apa? Supaya bisa memakai baju ihram, supaya suci, supaya syahadat, sholat, zakat,
puasa hajinya menjadi ihram, menjadi pakaian-pakaian kesuciannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua bisa memahami tentang kajian babakan haji ini, dan semoga Allah memudahkan kita untuk mengaplikasikannya, dan semoga Allah selalu bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Innallaha ma'ana. Makna bersama di sini bukan bersamanya antara makhluk dengan makhluk. Bersama ini maknanya makhluknya ngalah, makhluknya tahu diri, makhluknya tahu dari mana ia dijadikan. Itulah yang dimaksud bersama. Sehingga yang ada la maujudan illallah, sehingga terrealisasilah la ilaha illallah, sehingga terrealisasilah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah pertemuan kita di hari ini. Semoga saya dan kita semua selalu di dalam kesehatan, selalu di dalam keberkahan, dan selalu di dalam barokah. Hartanya barokah, ilmunya barokah, amalnya, sehingga semuanya sejak bangun tidur dan tidur lagi selalu dan selalu pakai baju ihram supaya bisa suci. Itulah haji itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.